Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma wa halik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi a'udzu bika min hamasyati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Amma ba'du, ingkang kawula mulyakaken, ingkang kawula hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh sesepuh masyarakat, khususnya warga Kauman dan sekitarnya, dan tak lupa takmir Masjid Agung Kauman Semarang, dan juga hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini hari ke-25 nggih. Bapak Ibu nggih, hari ke-25 kita sudah memasukin putaran ketiga di bulan suci Ramadan ini, di mana kita ketahui putaran pertama ataupun 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, dan 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Semoga di 10 hari pertama kita bisa optimal, amin. Semoga 10 hari kedua kita juga lebih optimal, amin. Dan semoga di 10 hari ketiga ini kita lebih-lebih lagi untuk bisa optimal, dan semoga tahun-tahun yang akan datang kita bisa menangi Ramadan kembali. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena waktunya masih cukup panjang ya, ada kebetulan Yai Hadul Ihsan juga ada agenda lain, sehingga saya mencoba melanjutkan sedikit dari apa yang pernah saya dapatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya puasa ini telah diwajibkan Allah kepada kita selaku umat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana tertuangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, Bapak Ibu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini sangat menarik, Bapak Ibu, kalau saya cermati. Kenapa menariknya? Karena ini adalah suatu perintah yang mana sebelumnya Allah sudah menguji terlebih dahulu. Bukan umat Nabi Muhammad yang pertama, tetapi umat-umat terdahulu sudah diuji. Bahwasanya umat-umat terdahulu pun kuat. Sehingga kita umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kita adalah umat paling mulia, walaupun umat terakhir, tapi umat yang akan masuk surga duluan. Amin. Umur kita paling berapa sih? Kalau Rasulullah mengabarkan sekitar 60-70. Umumnya umat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Adam berapa ratus tahun, umatnya Nabi Nuh alaihissalam berapa ratus tahun, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi-Nabi terdahulu, umurnya panjang-panjang. Tapi umurnya umat Nabi Muhammad kisaran 60-70 umumnya. Kok ada yang lebih dari itu? Ya bonus. Kok ada yang kurang dari itu? Ya Allah lebih sayang, Allah lebih tahu segalanya. Nah, maka dari itu, dari kutipan ayat ini bahwasanya umat-umat terdahulu itu sudah pada puasa. Kita tahu misalkan Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah riwayat puasanya beliau itu di setiap pertengahan bulan, yakni setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, yang kita istilahnya terkenal dengan puasa Ayamul Bid. Jadi umatnya Nabi Adam terdahulu sebulan hanya puasa 3 kali. Lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim menambahkan puasanya, yakni di 3 hari pertama, 3 hari tengah, dan 3 hari terakhir. Sehingga dalam sebulan kurang lebih ada 9 hari.
Itu umatnya Nabi Ibrahim puasanya seperti itu. Lanjut lagi ada puasanya Nabi Daud alaihissalam yang kita pernah istilahnya dengar ada puasa Daud. Yakni sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Terus seperti itu. Kecuali di hari-hari yang diharamkan puasa. Yakni 2 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Idul Raya, yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga 3 hari setelah Idul Adha, yaitu hari Tasyrik, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Sehingga Nabi Daud alaihissalam kurang lebih puasa separuh bulan. Lah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan saja yang wajib, yakni kurang lebih 30 hari. Ya mungkin 29 sampai 30 hari. Dan kita hanya di bulan suci Ramadan saja ini puasa kita puasa yang sangat-sangat istimewa. Kenapa kok dikatakan istimewa? Karena dalam sebuah riwayat seluruh amalan itu yang menyampaikan itu adalah malaikat Jibril. Istilahnya para malaikat, ya Allah ini si fulan telah sholat, si fulan telah sholat, sehingga pahalanya pun diketahui. Kisaran berapa? Kisaran 10 sampai 700 kali lipat balasan. Oh saya bersedekah misalkan 10.000, pahalanya menjadi 100.000 sampai sekitar 7 juta kalau kita nominalkan. Tapi kalau puasa enggak, puasa itu nanti Allah yang akan menyimpan dulu. Sehingga waktu itu pernah Habib Ali Ridho Asgaf menyampaikan dalam sebuah tausiahnya yang mana itu saya undang beliau menyampaikan suatu ketika ada seseorang yang sudah di akhirat itu beliau timbangannya kurang. Istilahnya singkat cerita ketika ditimbang timbangannya kurang, lebih berat timbangan jeleknya. Lalu ketika hendak dicemplungkan ke neraka, Allah mengatakan kepada malaikat, sebentar, saya masih punya satu amalan yang belum kalian timbang. Apa itu Allah? Itu adalah puasanya. Puasanya belum masuk, puasanya masih saya simpen. Sehingga singkat cerita, nih puasanya coba timbang. Akhirnya apa? Jeglek banget. Akhirnya apa? Kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya. Sehingga akhirnya yang tadinya min ahlil nar jadi min ahlil jannah. Lah maka dari itu kita berharap semoga puasa kita nantinya bisa menolong kita dari siksa api neraka, bisa menolong kita dari jembatan sirat. Semoga kita bisa menjalaninya dengan sepenuh hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan kita tahu ada peristiwa yang sangat agung, yakni turunnya segala kitab suci Al-Qur'an, kitab sucinya Allah. Kitab sucinya Allah ada 4 nggih. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil dan ada Al-Qur'an. Dan semua itu turun di bulan suci Ramadan. Maka dari itu salah satu hal yang paling dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah kita membaca Al-Qur'an. Makanya orang-orang soleh terdahulu, bahkan kita punya imam namanya Imam Syafi'i yang mayoritas dianut di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Mazhab Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i setiap Ramadan itu khatam 2 kali khataman. Pagi 1 khataman, malamnya 1 khataman. Kok bisa? Ya bisa, karena saking cintanya. Kalau dipikir secara logika mungkin kita susah. Tapi coba kita ilustrasikan kepada orang yang suka dengan, mohon maaf misalkan, dengan mainan HP. Kita mainan HP berjam-jam kuat mungkin. Tapi kalau kita baca Al-Quran, mungkin baru 5 menit sudah angop, sudah menguap. Baru 10 menit udah, aduh boyok wis polah-polah. Udah 3,5 jam, rasanya habis tidur, sudah tertidur. Lah sama halnya mungkin kalau Imam Syafi'i hidup saat ini, beliau main HP 5 menit ya mungkin sudah enggak betah. Karena lebih betah dengan membaca Al-Quran. Atau mungkin seseorang yang suka dengan candu dengan pekerjaannya. Misalkan dia orang yang suka desain, pakai komputer sama. Karena suka desain, enggak tahu loh. Ternyata saya sudah desain ini 5 jam toh. Enggak terasa. Begitu juga mungkin dulu Imam Syafi'i seperti itu. Saking lezatnya dalam beribadah sehingga lupa dengan segalanya. Kalau kita bagaimana? Ya kita tidak harus seperti itu.
Kita sesuai kemampuan kita. Yang penting di dalam sehari semalam upayakan kita membaca Al-Quran. Bisa membaca 1 juz, alhamdulillah. Nanti selama 1 Ramadan kita khatam Al-Quran. Enggak bisa 1 juz, ya setengah juz misalkan. Atau beberapa lembar, yang penting yang kita mampu kita lakukan. Dan di antara cara biar kita bisa khatam Al-Quran adalah kita ikut nyimak. Kalau di sini ya habis zuhur itu ada nggih? Antara zuhur sampai asar dengan diasuh oleh guru kita Kiai Haji Abdul Hakim, itu kita nyimak sambil kita dengarkan, ya insya Allah kita termasuk daripada bagian yang mendapatkan pahala itu. Terlebih kita menimba ilmu dari guru kita, dari beliau, kita coba amalkan semampunya. Nah, maka dari itu hadirin hadirat, ketika ada majelis Al-Quran kita coba hadir. Kalau kita berhalangan hadir, kita niatkan hadir. Ya Allah, ada pengumuman nih misalkan, nanti malam juga ada ya, nanti malam ada khataman Al-Quran di Serambi ini mulai sekitar jam 8, ada sholat tarawih dan witir, itu ada khataman, monggo kalau nanti malam bisa hadir. Ketika kita sudah ada pengumuman, kita ada tahu ada majelis khataman Al-Quran, kita niatkan dulu, ya Allah nanti malam saya pengen hadir. Sama Allah insya Allah langsung sudah dicatat kebaikan. Oh, si Fulan bin Fulan ingin hadir majelis khataman Al-Quran. Si Fulan bin Fulan nanti malam mau bangun tahajud. Nanti malam mau ini. Sudah dicatat. Kalau enggak terlaksana, pahala itu tetap sudah menjadi kebaikan kita. Berbeda dengan kalau kita niat buruk, mohon maaf. Ini cuma contoh aja ya, mohon maaf. Ya Allah, nanti malam mumpung ada khataman Al-Quran di Serambi pasti banyak sandal yang bagus. Misalkan. Ya misalkan, kita baru niat, saya mau bawa sandal yang jelek, pulangnya mau bawa sandal yang bagus. Baru niat. Malaikat itu udah mau mencatat sama malaikat yang lain, gosek, jangan dicatat dulu. Kita tunggu, nanti malam terlaksana enggak? Kalau terlaksana baru ditulis. Tapi kalau enggak jadi terlaksana, justru menjadi pahala kebaikan kita. Si Fulan bin Fulan yang tadinya niat jelek, enggak jadi melaksanakan niat itu karena ini dan ini. Dilelah kita mau berangkat, ketiduran. Masih disayang sama Allah. Ketiduran akhirnya enggak jadi melaksanakan niat jelek itu. Sehingga apa? Akhirnya dicatat kebaikan. Si Fulan yang tadinya niat jelek mau nyolong sandal, enggak jadi. Akhirnya menjadi pahala kebaikan. Nah, maka dari itu ayo hadirin hadirat, ketika ada majelis kebaikan apapun itu, ada niat-niat kebaikan apapun itu, kita langsung niatkan. Seperti diantaranya ya, misalkan nih, kita habis sholat asar, tadi kita sholat asar berjamaah, kita langsung niatkan, ya Allah nanti kalau ada adzan maghrib, saya ingin sholat maghrib berjamaah. Jadi selama antara asar sampai maghrib, insya Allah kita senantiasa dianggap oleh Allah untuk menjadi orang yang melakukan sholat. Maka dari itu, pahala niat itu sangat besar. Sebagaimana di dalam hadis Arba'in Nawawi, itu yang pertama adalah perihal niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya. Maka dari itu hadirin hadirat, ayo tata niat sebanyak mungkin, tata niat sebaik mungkin, agar apa? Kita mendapatkan niat-niat yang baik. Dan di setiap akhir niat ditambahkan, saya niat sebagaimana niatnya para salafun soleh, para nabi, para rasul dalam meniatkan segala bentuk aktivitasnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Quran tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Seperti tadi siang kalau kita simak, ada salah satu amalan dari guru kita, Kiai Haji Abdul Hakim. Barang siapa yang ketika kehilangan, kita dianjurkan membaca surat Az-Zuha. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada. Dibaca 8 kali. Wa wajadaka dhallan fahada, 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 fa ammal yatima fala taqhar,
wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Insyaallah kalau memang masih jodoh ya barang itu bakal ketemu. Saya sudah membuktikan seringkali alhamdulillah ketemu. Jadi persentase ketemu dan tidak ketemu banyak ketemunya. Maka dari itu ayo kita bareng-bareng amalkan apa yang telah guru-guru kita sampaikan. Semoga bisa mendapatkan fadilahnya. Dan juga kemarin ketika malam nuzulul Quran di sini guru kita Gus Inam juga menyampaikan kalau ingin rezekinya lancar ya biar nggak seret, biar kantongnya nggak bolong itu membaca Al-Waqiah. Ya, surat Waqiah. Monggo bisa ba'da subuh alhamdulillah. Bisa ba'da asar alhamdulillah. Bisa ba'da maghrib ba'da isya alhamdulillah monggo. Dan yang paling utama lagi mari sebelum tidur kita membaca surat Al-Mulk ya, surat Tabarok. Agar apa? Agar kita terbebas dari siksa kubur. Karena setiap kita pasti akan meninggal dan semoga amal-amal kita bisa menemani kita di liang kubur dan kita tidak sendirian dan kita selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka, terbebas dari segala fitnah, fitnah duniawi, terlebih lagi fitnah akhirat. Mari ini adalah waktu-waktu yang mustajab, kita berdoa semampu kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Monggo selamat berbuka, mohon untuk dijaga kebersihannya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.